Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Wah, iki aku bangsa kutu-kutu walangatoga utawa serangga. Aku iki rayap. Aku rayap manggonku ning jero lemah, sok-sok ya ning nggon kayu. Mangane werna-werna. Nah iki sanadyan to aku iki serangga, nanging kudu padha ngerti donyaning serangga supaya apa? Supaya mirunggane para manungsa kuwi ngerti marang gunane serangga. Dadi ora sak wiyah-wiyah marang kewan liyane supaya alam iki tetep apik, ekosisteme tetep seimbang. Wis ngono kuwi welingku tumrap para sedulur-sedulur. Matur nuwun. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Itu tadi singkat cerita di tangan Dalang Agung atau Ki Agung yang menceritakan tentang pewayangan tokoh serangga. Unik bukan? Mungkin Anda sendiri tidak banyak yang menjumpai wayang serangga dengan syarat-syarat atau pesan-pesan yang sederhana tetapi juga membumi, mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga keseimbangan bumi. Spesial sekali edisi hari ini kita menghadirkan sosok yang mengajarkan tentang bagaimana mencintai alam melalui wayang serangga. Beliau adalah Bapak Agung. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol pemirsa bersama saya Putri Rahmadani, Maestro Wayang Serangga. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya pemirsa, seperti biasa, jika Anda belum mengikuti sosial media kami, segera kunjungi sosial media kami di Instagram kami di @magelangtv, atau jangan lupa untuk subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Hari ini ketemu dengan sosok yang kami tunggu-tunggu. Apa kabar Bapak Agung? Ya lumayan. Lumayan lah ya, sehat kan lumayannya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini datang dengan membawa banyak tokoh serangga dalam pewayangan. Tapi sebelum saya tanya lebih detail ini siapa saja di sini, saya pengen kenalan lebih dekat gitu. Ada cerita di balik semua, sejak kapan Pak Agung ini mengawali tokoh-tokoh serangga ini dalam pewayangan, atau memang dari dulu memang sudah mencintai wayang begitu? Kalau wayang serangga ini dipentaskan ya sekitar tahun 2011 atau 2012 ya. Atau mungkin 2013, saya agak lupa sekitar ya. 2011, ya, sekitar 12, itulah 13 ya. Sekitar itu. Nah, memang kalau sebetulnya sebelumnya itu sebelum wayang serangga saya juga sedikit belajar tentang wayang Purwo itu. Maksudnya yang Purwo. Mahabharata Ramayana, tokoh-tokohnya Pandawa, Kurawa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada teman membuat wayang serangga ya, Pak Sujono namanya, Pak Sujono Kron. Kapan-kapan bisa diwawancara boleh sendiri, ke Pak Sujono ya. nanti. Nah, itu beliau membuat wayang serangga, kemudian ketemu dengan saya, tapi waktu itu masih wayangnya itu masih belum dipentaskan gitu. Nah, ketemu dengan saya, kemudian terjadilah lakon-lakon wayang serangga ini. Jadi itulah sedikit tentang awal dari. Kenapa memilih serangga sih Pak Agung? Kan tadi sudah belajar wayang-wayang Purwo di mana mungkin itu lebih banyak dikenal orang, ya kan?
Tapi ini memang sedikit unik ya, tak banyak orang tahu tentang wayang serangga gitu. Kenapa kemudian memilih yang serangga? pertama itu unik ya, maksudnya unik itu bentuknya juga apa berbeda dengan Istimewa karakter ya. wayang yang lain. Betul. Bentuknya juga unik, tidak dijumpai dalam karakter wayang yang lain. Kemudian yang kedua itu ini alasannya sebenarnya agak idealis begitu ya. Jadi sebenarnya berangkat dari keprihatinan tentang situasi umumnya pertanian. Pertanian itu kan sekarang para petani kita semua itu kan sangat tergantung pada unsur-unsur kimia, penggunaan kimia yang berlebihan. Benar sekali. Pestisida, insektisida dan lain sebagainya. Sehingga situasi di alam itu kan sudah mulai tidak seimbang, gitu loh, tidak seimbang karena penggunaan zat-zat kimiawi yang terlalu over, gitu, terlalu over sehingga kondisi ekosistem itu menjadi tidak bagus lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga berkesempatan untuk bertemu para ahli serangga, namanya entomolog. Para profesor-profesor ahli-ahli serangga itu mereka juga memperbincangkan kegelisahan yang sama, bahwasanya bagaimana kita itu bisa mengembalikan ekosistem itu dengan lebih seimbang, gitu ya. Jadi itu alasan idealis ya. Saya harus mengambil bagian dalam hal ini meskipun melalui jalur yang berbeda, pertunjukan gitu ya, jalur pertunjukan, tapi mudah-mudahan melalui hal ini kita bisa kembali kepada pertanian yang organik, yang aman untuk kita konsumsi. Betul. Kira-kira berangkat dari kegelisahan ekosistem dan juga bagaimana menyeimbangkan alam, begitu ya. Betul. Ini adalah salah satu contoh bagaimana mencintai bukan hanya budaya sendiri, jadi mengawinkan antara kecintaan terhadap budaya dan juga kecintaan terhadap alam, begitu ya. Ya, dan karena saya sendiri juga berprofesi sebagai petani sehingga sangat dekat dengan alam, bisa merasakan kok begini ya. Saya dulu nanam cabai juga kan, nanam cabai, nanam terong dan lain sebagainya. Memang penggunaan pestisida itu ataupun insektisida itu saya sendiri bisa merasakan memang sudah terlalu over, dan terlalu tergantung pada itu. Saya bayangkan kalau logikanya kan kalau ada buah begitu, buah terus ada ulatnya, ulat itu makan buah, itu kan artinya ulat itu tidak mati makan buahnya, sehingga kita makan malah justru dalam tanda petik aman. Benar, soalnya serangga aja makan gitu ya, berarti itu tanda bahwa sebenarnya itu aman. Dan sebetulnya kalau kita mempelajari, tapi itu lebih dalam lebih lagi kompleks ya, lebih kompleks, lebih dalam. Jadi memang serangga itu jadi makhluk ciptaan Tuhan juga. Betul. Semua ciptaan Tuhan kan semuanya memiliki fungsi dan peran. Nah, cuman sekarang perannya itu sudah tidak seimbang sehingga serangga itu identik dengan hama, ya wereng lah, apalah dan lain sebagainya, sehingga rayap dan lain sebagainya. Nah, ini memang perlu perlu waktu dan juga perlu perjuangan, untuk perlu mengedukasi masyarakat ya. Mengedukasi masyarakat itu memang seperti itu. Tadi tokoh yang dimainkan adalah rayap ya. Oh, yang mana? Yang ini? Yang pertama tadi di opening. Ini rayap. Iya, itu namanya siapa? Ya, rayap. Rayap ya. Ya, memang rayap. Dengan tokoh-tokoh serangga ini memang nama asli ya diberikan adalah nama-nama dari serangga itu sendiri ya. Karena juga untuk memperkenalkan Jadi ini adalah rayap, meskipun karena
seni rupa sehingga rayap digambarkan seperti ini, Betul, gitu ya. betul. Nah dulu ada, tapi tidak saya bawa wayang serangga kan cuma termasuk jenis serangga itu tengu. Nah, tengu kan kecil sekali. Belum pernah bisa membayangkan ya seperti tapi apa kan wujudnya. harus ada visualnya Betul. seperti ini untuk Kreativitas menunjukkan, ya. gitu ya. Sebenarnya budaya wayang ini benar-benar mengawinkan banyak kesenian ya, banyak arts atau banyak budaya gitu. Selain tadi pertunjukan ya, pagelaran, ada juga seni rupa mungkin ya dalam pembuatan, kemudian juga banyak-banyak kesenian yang tergabung di dalamnya. Ya. Salah satu tadi tokohnya bisa digambarkan, kalau wayang itu kan memang penggambaran kehidupan manusia atau kehidupan yang ada di bumi ya, tokoh pewayangan, wayang puro atau segala macam. Kalau di wayang serangga ini sendiri, salah satunya tadi rayap, apakah penokohannya itu juga kemudian digambarkan sesuai dengan sifat asli rayap begitu? Jadi ada dua macam ya. Okay. Yang pertama ini tergantung pada kepada siapa kita menyampaikan hal ini. Tergantung audiensnya. Tergantung audiens. Ya jadi kalau yang pertama itu tentunya misalnya misinya adalah memang mengedukasi tentang serangga, sehingga karakternya juga memakai serangga. Kita belajar tentang rayap itu makanannya seperti ini, nanti dia pola hidupnya seperti ini, sehingga rayap itu kegunaannya seperti ini, kemudian merugikannya di seperti ini. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita tunda setelah jeda pariwara berikut ini. Boleh? Boleh. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan masih bahas tentang wayang serangga. Ini sang maestro, seperti topik kita hari ini, maestro wayang serangga. Tadi ada satu tokoh yang dijelaskan, kemudian berlanjut ke yang kedua. Apa yang kedua setelah penjelasan tokoh tadi? Ya, yang kedua kita bisa mengambil dari sifat-sifat serangga itu, sifat alami serangga itu, untuk bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Misalnya ada pelajaran begitu ya. Betul, misalnya soal kegotong royongan itu kita mengambil tokoh semut. Saya seperti itu. Kemudian soal kepatuhan, termasuk rayap itu kan ada rajanya, ada ratunya. Iya. Termasuk anak lebah itu ada ratunya. Jadi mereka sangat patuh pada pimpinan, misalnya seperti itu. Kemudian ada jenis serangga itu yang kawin hanya dengan pasangan seumur hidupnya itu hanya satu. Serangga apa itu? Sejenis belalang itu, tapi belalang khusus, bukan belalangnya seperti ini, tapi khusus. Jadi dia kawin itu hanya istilahnya monogami gitu ya. Nah, itu untuk pelajaran bagi kesetiaan, jangan selingkuh dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Benar. Gitu. Kemudian kalau secara umum misalnya kan serangga itu ada macam-macam, ada belalang, ada yang predator, ada yang hama, ada yang membantu ya. Ada yang membantu penyerbukan dan lain sebagainya, ada yang menghasilkan sesuatu. Nah, ini tergabung di dalam sebuah ekosistem yang itu memang beragam, berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itu kan pelajaran bagi kita para manusia, bahwa ada banyak
aspek dalam kehidupan kita ya kita memang berbeda-beda Iya. dengan unikum pribadi masing-masing, Dengan ya kan? peran masing-masing Ada ya pada akhirnya. Misalnya Mbak ini sebagai katakanlah host atau reporter, Iya. nah, itu kan tugasnya sendiri. Ada narasumber, ada kameramen, ada nanti yang menyiarkan, mempublikasikan, Kasihkan. ada yang melihat sesuai dengan peran masing-masing ya. Tanpa harus saling merendahkan satu dengan yang lain kan gitu. Betul, Sama betul. jadi seperti wayang serangga ini pun juga ya, rayap dengan laron itu bagus yang mana ya. Bukan soal bagus atau jelek tapi peranannya masing-masing. Peranannya Oke. masing-masing untuk kira-kira itulah. Menarik sekali. Ada berapa tokoh serangga yang kemudian dimainkan biasanya, Pak Agung? Kalau karakter itu yang maksudnya yang sudah dibuat karena Ya. serangga itu kan ribuan. Betul, ya, tentu saja. Itu mungkin sekitar 30-an lah, 30, 40 lah ya. Itu yang untuk yang sudah pernah dibuat dan Dipentaskan. dimainkan, dipentaskan. gitu. Di antara 30-an itu mungkin hingga 40, adakah yang paling favorit? Semua favorit tentu saja ya kan. Tetapi ada yang mungkin paling berkesan atau mungkin seperti saya ada satu serangga yang memang saya suka misal. Karena kalau ya, itu alasan personal ya Bapak. Ya, jadi justru malah terkesan bagi orang lain yang membuat saya terkesan gitu loh. Jadi Iya. ada seorang peneliti antropolog itu dari Prancis, Paris, namanya Nicolas, itu melihat pementasan wayang serangga dia sangat interest sekali, sangat antusias. Nah, ya sebetulnya dia mengajak untuk pementasan di sana, tapi bulan Maret kemarin, Maret April lah. Tapi karena ada kondisi ya. serangga yang namanya COVID itu, sehingga Ternyata itu jenis serangga juga ya, ya. itu sebenarnya kan serangga. Oke. toh. Nanti Ini dibikin. belum tahu Nanti toh. dibikin Nah, ya. Ini termasuk jenis serangga itu. Serangganya itu namanya COVID itu. Ya. Nanti dibuat anunya wayang serangganya Wayangnya. itu. Nah, itu termasuk jenis serangga itu yang membuat geger dunia. Penyebaran Ya. virus kemudian. Ya, seperti itu. Jadi dia tertarik sekali pada sebuah wayang serangga semut. Semut merah itu. Iya, Nah, kebetulan iya. memang visualnya juga bagus sehingga Oke. terus akhirnya dikasihkan itu dibawa ke Dibawa ke Perancis. Ya, di Perancis dipajang di ruangannya itu. Terus setiap wah ini wayangnya Oke, saya koleksi di ruang kerja saya katanya seperti itu. Jadi dan memang ketertarikan tentang pengetahuan tentang wayang serangga itu memang masih minim gitu ya. Karena itu saya juga terima kasih pada media termasuk Magelang TV ini kan Terima kasih. yang ikut istilahnya mempublikasikan tentang wayang serangga ini. Jadi memang harus kerjasama kan. Betul. Kalau betul. saya kan nggak bisa tentang teknologi Syuting sendiri, nge-host sendiri pasti gitu jelek ya. tau kalau saya ya. Bagus Tapi karena kok. Magelang TV sehingga kameranya juga bagus, audionya bagus dan lain sebagainya, sehingga ini juga terima kasih membantu. Betul. Dan kemudian Amin, itu gitu. istilahnya yang saling membantu sesuai perannya masing-masing ya. Betul, Agung ya. betul, ya. Oke, jadi tadi salah satu peran keunikan semut yang kemudian Ya. mengambil hati seorang dari Prancis. Ya. Biasanya pertunjukan kemana aja sih, Pak Agung? Kita ngomong sebelum COVID dan sesudah COVID ya. Boleh. Kalau sebelum COVID, sebelum ada corona itu memang dari berbagai kalangan, Oke. utamanya instansi yang memiliki ketertarikan terhadap wayang serangga, ya. Ada beberapa mungkin komunitas, ya komunitas pecinta serangga itu ada, Mbak. Komunitas Di Magelang pecinta. ada ya? Saya nggak tahu kalau di Magelang ya, tapi kalau oke. di Jogja ada itu. Komunitasnya itu. Kemudian ada yang dari misalnya kelompok tani diberikan penyuluhan,
ada yang di tingkat universitas, ada yang ini masuknya di dongeng anak. Ya, betul. Nah, untuk anak-anak yang menarik, ternyata ada. Nah, ini kalau dipentaskan di kota-kota besar, mereka sudah nggak pada tahu loh. Betul. Taunya kalau serangga itu paling curu itu aja. Kecoa di mana-mana Iya gitu kan? ya Atau pikiran. kecoa. Betul. Itu. Itu Nah, sangat kan? betul sekali. Itu, tapi nggak tahu ada lanceng, ada apa itu namanya wangwung, ada lalat, ada rayak, laron dan lain sebagainya, itu mereka sudah nggak pada tahu. Betul. Kalau di kampung masih agak lumayan ya, di dusun-dusun itu masih lumayan lah. Nah, sehingga itu tadi pementasannya di berbagai tempat seperti itu dengan model pementasan, tentunya pementasan wayang serangga ya, pementasan wayang serangga. Nah, kemudian sesudah COVID ini itu memang apa namanya, situasinya berubah. Betul. Jadi memang kondisi yang membuat tidak boleh kalau ada yang sudah kerumunan kuat ya gitu Pak, ya. pentasnya virtual. Tapi kalau yang belum ya sementara memang disuruh istirahat. Ya pemirsa, ketika mengenal lebih dekat bagaimana tokoh pewayangan tentu lebih menarik lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, kita akan menyimak liputan yang sudah berhasil diliput oleh teman-teman yang datang langsung ke Dusun Sudimoro, Desa Balai Agung, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Bagaimana liputannya? Kita simak bersama. Ringgit kang kutu-kutu walang togo. Hai Max, kalian pasti sudah mengetahui dong kebudayaan tradisional di Indonesia? Ya, salah satunya adalah wayang. Di Kota Magelang sendiri ada satu wayang unik yang dimainkan di perantaran, namanya adalah wayang serangga. Wayang ini diperankan oleh tokoh dari berbagai macam serangga seperti belalang, kecoa, lalat, dan serangga lainnya. Lantas, apa sih hubungannya wayang dengan serangga? Ya, apa juga pesan yang disampaikan melalui wayang serangga ini? Tan samar pamoring suksma sinuksmon ya winahya ing asepi. Saya akan menyampaikan tentang wayang serangga. Wayang serangga ini adalah wayang-wayang yang semua tokoh-tokohnya serangga. Ya, ada belalang, ada semut, ada laler, lalat, ada lebah atau tawon, ada lanceng, ada coro dan lain sebagainya. Ada banyak karakter tokoh dari wayang serangga ini. Dan wayang serangga ini dipergelarkan umumnya pada komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Tujuannya adalah di samping untuk memperkenalkan serangga kepada masyarakat, juga untuk kembali memberikan pendidikan yang baik, terutama tentang lingkungan kepada masyarakat, khususnya petani, dan juga tentunya lebih meluas lagi, supaya intinya adalah supaya lingkungan kita itu semakin sehat dan tidak terlalu banyak tercemari oleh hal-hal yang berbau kimia. Nah, ini keprihatinan kita semua. Nah, wayang serangga ini diciptakan karena keprihatinan terhadap situasi dan lingkungan, ya, lingkungan. Karena banyak sekali sekarang penggunaan pestisida dan insektisida yang berlebihan. Nah, oleh karena itu wayang serangga ini ada dan dibuat dan juga dimainkan, dipergelarkan. Itu salah satunya adalah untuk fungsi mengedukasi masyarakat
masyarakat, terutama tentang keseimbangan lingkungan, tentang keseimbangan alam, tentang penggunaan atau pemanfaatan obat-obatan yang sifatnya organik. Wah, menarik sekali bukan? Selain untuk kebudayaan, wayang serangga ini diciptakan untuk melestarikan lingkungan, serta bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Pertunjukannya wayang bagus, sangat menarik, aku suka. Aku suka wayang serangga. Aku suka wayang lanceng. Aku suka wayang tengkeret. Selain itu, tontonan wayang serangga ini bisa menjadi salah satu alternatif hiburan anak di era digitalisasi. Anak-anak juga harus dikenalkan budaya sendiri agar lebih mencintai negeri ini. Aku cinta budaya Indonesia. Bagaimana dengan Anda? Tim Liputan Magelang TV. Ya pemirsa, itu tadi tayangan langsung dari Dusun Sudimoro. Senang sekali ya. Apa sih Pak Agung keasikan atau kesenangan dalam memainkan tokoh-tokoh serangga ini? Memang kalau sudah berbicara tentang kesukaan tuh semuanya serba menyenangkan ya. Tapi apa, bolehkah kami tahu mungkin apa yang menyenangkannya ketika mementaskan wayang serangga ini? Yang jelas kalau saya ketika memainkan wayang itu ya senang ketika orang yang menonton itu senang, pada intinya seperti itu ya. Karena kan bagaimanapun ini kan bentuknya kan pertunjukan. Pertunjukan kan untuk dilihat, untuk dinikmati. Jadi saya senang ketika orang lain yang melihat pertunjukan ini juga menikmati ya? Senang gitu ya. Nah, di samping itu tentunya kalau tadi ngomong soal apa istilahnya ya, getaran hati begitu kan setiap orang masing-masing ya. Ada yang kegemarannya itu mancing, ada yang kegemarannya itu apa, pelihara burung dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya tadinya dari wayang itu ya, dari wayang, dan ini mengenal wayang serangga. Kemudian ya ikut aliran di dalamnya sajalah. Ternyata seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga juga ini alasan yang kadang-kadang tabu untuk disampaikan, tapi juga itu ternyata menunjang begitu, menunjang. Nah, ya apa? Ya dari saya memainkan wayang serangga ini bisa menghasilkan uang katakanlah kan. Nah, kalau pentas di mana dan lain sebagainya, untuk ya mendukung ekonomi keluarga misalnya seperti itu. Saya kira kalau tanpa ada dukungan dari itu kan juga rasanya kurang semangat gitu ya. Ini sesuatu yang realistis ya. Betul. Nah, realistis. Makanya ketika Covid ini juga agak waduh gimana ini nggak ada apa pementasan dan lain sebagainya. Dan ini realitas yang dihadapi terutama oleh kalangan seniman ya. Jadi sekali. Seniman itu karirnya ataupun pekerjaannya mandek paling awal, nanti bangkitnya paling akhir gitu kan. Betul. Jadi memang kita juga memang ini harus alamnya seperti ini, dan ya kita harus menyadari lah ya, menyadari hal itu. Tentunya tidak kehilangan kreativitas, bagaimana kita tetap eksis. Ada yang bikin channel YouTube, ada yang kemudian mengadakan pentas-pentas virtual dan lain sebagainya, sehingga tetap eksis ya, meskipun secara ekonomi masih benar-benar belum stabil, tapi paling tidak eksistensi untuk tetap berkarya itu ada. Jadi tetap dikenal, tetap ada yang kita lakukan dan lain sebagainya, kira-kira itu. Iya, begitu menyenangkan ketika melakukan pekerjaan tapi sesuai dengan hobi atau hal yang memang disukai begitu ya. Terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah untuk turut juga mencintai budaya dalam negeri dan juga menjaga keseimbangan alam, sebelum nanti kita saksikan juga pentas
dari wayang serangga ini? Ya, Pak saya kira Agung, begini silakan. ya. Sebetulnya kan itu berangkat dari kesadaran diri kita lah, terutama tentang budaya itu. Karena memang kita itu hidup tidak bisa kalau tidak berbudaya. Kita Betul. harus berbudaya, Betul. gitu ya. Nah, termasuk ada kaitannya dengan seni, dengan pertunjukan dan lain sebagainya. Silakan dinikmati saja. Kemudian terkait dengan wayang serangga, memang ini apa ya, pesan-pesannya memang lebih banyak kepada pendidikan ataupun edukasi, sehingga ya silahkan menonton, kemudian menghayati di dalam kehidupan, ya jangan serakah menjadi manusia, gitu kan. Nah, kita juga harus tahu pola-pola hidup yang sehat, Betul, ya kan, pola-pola hidup yang sehat. Jangan loh, ini dugaan saya yang orang tidak ada ilmu kesehatan. Jangan-jangan corona itu karena kelebihan Gaya hidup yang tidak sehat. gaya hidup yang tidak sehat, karena makanannya sudah banyak mengandung racun, bahan kimia, zat-zat yang berlawanan dengan tubuh yang memudahkan tubuh kita untuk terkena penyakit, salah satunya corona. Betul. Jadi kampanye ini saya kira juga bagus juga, karena corona mari kita kembali ke pola hidup yang sehat. Itu menurut saya bukan hanya sekedar cuci tangan loh ya, Betul. bukan hanya sekedar cuci tangan, Tetapi pakai juga masker, tapi pola juga apa yang hidup kita memang ya. makan, Betul, kan? betul. Nah, itu yang sangat berpengaruh apa yang kita makan. Nah, kalau yang kita makan saja sudah banyak mengandung racun, nah, ini kan tubuh kita semakin lemah kan, imun kita semakin berkurang, mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah corona. Mudah-mudahan kondisi ini segera mereda lah ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Agung. Ya, Setelah sama-sama. ini kita akan menyaksikan bersama sedikit pertunjukan wayang serangga bersama Dalang Agung. Tapi ada satu informasi bagi Anda pemirsa, ada satu lukisan indah di belakang Pak Agung ini. Ternyata lukisan ini adalah hasil dari maestro yang bernama Isting Medi yang berasal dari Borobudur sebagai lukisan pelopor berbahan empon-empon. Menarik ya Pak Agung ya. Ya, Jadi ya. jika Anda tertarik bisa menghubungi Magelang TV atau langsung datang ke Studio Art Isting Medi. Setelah ini kita saksikan bersama pagelaran singkat dari Pak Agung mengenai wayang serangga. Pemirsa, memang kita harus mencintai budaya sendiri dan juga menjaga kelestarian alam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Putri Rahmadani. Sampai jumpa. Silahkan. Morwakani pagelaran sirayap kang aneng kesma pinanggih lan sanesipun iku tawon lanceng Wela dalah ketemu karo kancaku, nek ra kleru jenengmu Lanceng ya. Ya bener, aku jenenge Lanceng. Wah, piye kabarmu Lanceng? Ya apik-apik kang dadi pawartaku. Ya, Lanceng. Apa rayap? Piye kahananing alam donya iki kepiye? Ya sing mesti kudu dilestarekke. Ya, nek kowe iki Lanceng kuwi iso ngasilke madu. Ya pancen bener. Aku ki kewan sing iso ngasilke madu. Madu lanceng kuwi madu sing paling apik dhewe. Wah, bener. Iso ngobati maneka warna penyakit. Kuwi tenan dibuktekke wae. Oh ya, njur manganmu ki apa Lanceng? Manganku bangsaning apa kembang-kembang kuwi tak isep sarine terus tak olah tak gawe madu. Oh ngono. Dadi ya kudu ana kembange ya. Ya wis kembang werna-werna wit-witan kembang-kembangan kuwi dadi pangananku.
Mula ya kudu imbang. Apa kembange ya tetep kudu ana. Dadi aku tetep iso nggawe madu. Ngono. Iya, nek kowe kepiye rayap? Wah, ya. Aku ki pancen nek karo menungso sok dianggep aku ki ama utawa hama sebab aku ki manggon ning jero lemah sok-sok ya ngrikiti bangsa kayu. Dadi kusen-kusen lawang-lawang kuwi sing tedas tak krikiti ya dikrikiti. Oh iya ngono kuwi. Heeh, aku kuwi sebabe apa? Lah ya pancen mlakune uripku kuwi kudu ngono kuwi sebab aku iki klebu kewan sing tugasku kuwi minangka kewan pengure. Ngono. Dadi anane barang-barang sing mlebu nang jero lemah kuwi kudu tak ure. Ya ta nek ora ngono, wah mengko dadine ora iso imbang. Pancen tugasku ngono kuwi aku wis didhawuhi karo pimpinanku, ratuku. Ratu Rayap. Ya Ratu Rayap. Oh ya nek ngono pancen awake dhewe iki duwe tugas dhewe-dhewe, tugase dhewe-dhewe. Ora sah do iren ya, ora sah do meri-merinan, ora sah. Ya ta, sing bakal ade yo ngelingake tumrap para kabeh wae supaya tetep alame lestari lan uripe jagat raya iki bisa apik meneh. Aja kaya wektu saiki. Ya ta, nggunake pestisida, insektisida sing akeh banget berlebihan. Dadi kewan-kewane punah. Nah, kuwi nyamari kanggo keseimbangane ekosistem. Ya, wis yen pancen ngono ya sayo bareng-bareng dielingake. Heeh, dielingke. Ayo. Dadi yo apa ki jenenge penghuni ana ing jagat raya iki sing sakmadya. Ya, bisa njaga lingkungan alame. Ya wis. Ayo ditindakake dharmane dhewe-dhewe. Ya wis ayo ya bareng-bareng. Om paripurna ringgit kutu walang ngatoga mugya rahayu sadaya pamirsa. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang.